Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ta'zim dan keistimewaan kami teristimewanya kepada seluruh dewan juri yang begitu bijaksana, dan teristimewanya kepada seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita mengarungi kehidupan ini, tentunya bertanya-tanya dalam hati, apa sih tujuan hidup ini? Apa tujuan sebenarnya? Tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah yang telah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Apakah sekarang kita tidak sadar kesehatan yang diberikan oleh Allah, iman Islam yang Allah Ta'ala titipkan, tetapi kita pergunakan itu dengan sia-sia sehingga kita lalai dengan duniawi, lupa diri dan daratan, penyesalan akhirnya datang. Begitulah cepatnya hari itu berlalu. Hari berubah menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Maka hari-hari yang sudah kita lewati di masa yang lalu, sanggupkah akan pulang kembali? Yang lalu tak dapat terulang kembali. Apakah semua itu berlalu begitu saja? Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kita tegak di atas muka bumi ini, maka sejak itu kita ditanya, afahasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian kami ciptakan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kamu semua menduga bahwasanya kami menciptakan kamu, lalu kamu tidak akan kembali menghadap kami? Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan astaghfirullahaladzim. Ampunkan segala dosaku di masa yang lalu. Aku lalai dan lupa ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami ya Allah. Kami tak tahu kemana umur kami selama ini. Berapa jam dalam perbuatan dosa, berapa dalam perbuatan maksiat, sehingga kita lupa dengan kecintaan Rasulullah kepada kita selaku umat. Lupakah kita dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kita semua? Lupakah kita darah suci beliau yang menetes ketika berada di kota Taif, dilempari batu demi kita semua? Ketika beliau pergi ke kota Taif, dahi beliau dilempari batu, darah beliau keluar. Ketika darah itu jatuh, ditampung darah beliau, ditampung darahnya. Sahabat berkata, "Ya Rasul, kenapa kau tampung darahmu ya Rasul?" Rasul berkata, "Andaikan darahku jatuh di atas tanah Taif, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku." Luar biasa kasih sayang Nabi kepada kita semua. Tetapi kita sebagai umat nggak tahu diri. Kita sebagai umat merusak sunnahnya. Kita sebagai umat semakin hari semakin jauh dengannya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya ialah, seandainya hari ini kita cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, semuanya harus dilandasi dengan ilmu agama. Dalam kitab Nasaihul Ibad ada hadis Rasulullah menjelaskan bagusnya seorang pemuda. Sab'atu nafarin yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di yaumil qiyamah. Tidak ada atap, tidak ada pokok kayu, gunung-gunung seperti kala'ahnil manfush, bulu kambing ditiup angin, tapi ada yang mendapatkan naungan Allah. Siapa dia? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, anak muda yang tumbuh tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.